Beberapa waktu lalu, sebuah keputusan yang tampak sederhana tiba-tiba membuat banyak orang bertanya. Tanpa konferensi besar, tanpa drama politik terbuka, nama Prabowo Subianto muncul dalam daftar sebuah lembaga perdamaian internasional, Board of Peace. Sekilas terdengar seperti kehormatan biasa, tapi bagi para pengamat geopolitik, keputusan ini justru memunculkan satu pertanyaan besar. Kenapa sekarang? Yang membuat situasi semakin menarik, tak lama setelah itu beredar rekaman pernyataan Prabowo yang menegaskan bahwa perdamaian tidak akan pernah tercapai tanpa adanya jaminan keamanan bagi Israel. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Sebuah kalimat yang bagi sebagian orang terdengar realistis, namun bagi yang lain terasa mengejutkan. Dalam hitungan jam, potongan video itu menyebar, memicu perdebatan, analisis, bahkan spekulasi yang jauh lebih besar dari sekedar satu pernyataan. Apakah ini murni langkah diplomasi? Apakah Indonesia sedang mengubah arah geopolitiknya? Atau ada strategi besar yang belum terlihat publik? Semakin ditelusuri, semakin banyak lapisan yang muncul. Ada fakta yang jarang dibahas, ada konteks internasional yang sering terlewat, dan ada pula teori-teori yang berkembang liar di ruang publik. Sebagian masuk akal, sebagian lagi perlu kita uji bersama. Namun, satu hal yang pasti, keputusan ini tidak terjadi di ruang kosong. Dunia sedang berada dalam fase ketegangan global, konflik regional meningkat, dan lembaga-lembaga internasional mulai mencari figur berpengaruh untuk duduk di meja perdamaian. Pertanyaannya, mengapa Prabowo? Di video ini, kita tidak akan langsung memberi jawaban, karena untuk memahami alasan sebenarnya, kita harus menyusun kepingan puzzle terlebih dahulu. Mulai dari apa itu Board of Peace, bagaimana cara lembaga ini bekerja, hingga posisi Indonesia dalam peta geopolitik yang sedang berubah. Dan percayalah, alasan sesungguhnya mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sebenarnya Board of Peace, dan kenapa kehadiran satu nama dari Indonesia bisa membuat banyak pihak memperhatikannya? Apa sebenarnya alasan paling masuk akal di balik bergabungnya Prabowo ke Board of Peace? Jika kita singkirkan semua spekulasi, semua teori, dan semua kebisingan media sosial, ada satu pola yang mulai terlihat jelas. Dunia sedang mencari figur yang mampu berbicara tentang perdamaian dari sudut pandang keamanan. Selama beberapa dekade terakhir, banyak upaya damai gagal bukan karena tidak ada niat baik, tetapi karena tidak ada jaminan rasa aman. Negara yang merasa terancam tidak akan berkompromi. Mereka tidak akan membuka dialog. Mereka akan terus bersenjata. Dan disinilah latar belakang Prabowo menjadi relevan. Ia bukan hanya politisi. Ia bukan hanya pejabat negara. Ia adalah seseorang yang dibentuk oleh dunia strategi, pertahanan, dan realitas konflik. Ketika seseorang dengan pengalaman seperti itu duduk di forum perdamaian, pesan yang ingin disampaikan biasanya sederhana namun kuat. Perdamaian bukan hanya soal idealisme, tapi soal stabilitas. Maka pernyataannya tentang keamanan Israel bisa dibaca bukan sebagai keberpihakan, melainkan sebagai cerminan pendekatan realistis yang banyak dianut dalam diplomasi modern. Bahwa perdamaian seringkali dimulai dari keseimbangan kekuatan, bukan dari kepercayaan. Namun ada alasan lain yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bergabung dalam lembaga internasional semacam ini tidak hanya berbicara tentang konflik di Timur Tengah atau kawasan lain. Ini juga berbicara tentang posisi Indonesia di masa depan. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai kekuatan regional. Besar, stabil, tapi cenderung berhati-hati dalam memainkan pengaruh global. Sekarang bayangkan jika dunia mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai peserta forum, tetapi sebagai bagian dari solusi.
Masuknya seorang tokoh Indonesia ke lingkaran perdamaian global bisa menjadi sinyal halus bahwa negara ini perlahan sedang memperluas perannya. Bukan lagi hanya pengamat, bukan lagi hanya penyeimbang, tapi mungkin calon mediator. Dan jika itu benar, maka keputusan ini bukan langkah jangka pendek. Ini adalah investasi reputasi. Karena dalam geopolitik, reputasi tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun melalui kehadiran, keterlibatan, dan kesiapan untuk duduk di meja ketika dunia membutuhkan suara baru. Jadi ketika kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa Prabowo? Jawabannya mungkin tidak sesederhana satu motif tunggal. Bisa jadi ini adalah pertemuan antara pengalaman pribadi, kebutuhan global, dan momentum Indonesia yang sedang naik dalam peta dunia. Dan seperti banyak keputusan strategis lainnya, makna sebenarnya sering baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Tapi, ada satu sudut pandang yang hampir tidak pernah dibahas, dan justru bisa menjadi kunci untuk memahami langkah ini secara lebih utuh. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia perlahan bergerak menuju tatanan baru. Dominasi kekuatan tradisional mulai diuji. Konflik bermunculan di berbagai kawasan, dan negara-negara yang dulu jarang dilibatkan, kini mulai diberi ruang lebih besar dalam percakapan global. Para analis menyebut fenomena ini sebagai pergeseran menuju dunia multipolar, dunia di mana pengaruh tidak lagi hanya ditentukan oleh segelintir negara besar. Dalam situasi seperti ini, lembaga perdamaian internasional tidak bisa hanya diisi oleh tokoh dari blok yang sama. Mereka membutuhkan figur yang dianggap punya kredibilitas di mata banyak pihak, tidak terlalu condong ke barat, tapi juga tidak berada di luar orbit global. Dan jika dilihat dari kacamata itu, Indonesia memiliki satu keunggulan yang jarang dimiliki negara lain. Hubungan yang relatif terbuka dengan berbagai kubu. Indonesia bisa berbicara dengan negara barat, bisa diterima di dunia Islam, tidak dilihat sebagai ancaman militer, dan sering dipersepsikan sebagai suara moderat. Ketika sebuah lembaga global memilih figur dari negara dengan karakter seperti ini, pesan yang tersirat biasanya bukan tentang individu semata, tapi tentang negara yang ia wakili. Artinya, keputusan ini mungkin bukan hanya tentang Prabowo sebagai pribadi. Ini bisa jadi tentang bagaimana dunia mulai melihat Indonesia. Namun, di titik ini, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar dan sedikit tidak nyaman. Apakah dunia benar-benar sedang membuka ruang bagi Indonesia? Atau justru sedang menguji apakah Indonesia siap masuk ke arena yang lebih besar? Karena masuk ke percaturan global bukan hanya soal prestis. Ia datang dengan ekspektasi, dengan tekanan, dan terkadang dengan konsekuensi politik. Sejarah menunjukkan bahwa ketika sebuah negara mulai dilibatkan dalam isu perdamaian global, perannya perlahan berubah. Ia tidak bisa lagi sepenuhnya netral. Setiap pernyataan akan diperhatikan. Setiap sikap akan ditafsirkan. Dan mungkin tanpa banyak disadari publik, inilah fase yang mulai dimasuki Indonesia. Bukan lagi hanya negara besar di kawasan, tapi negara yang suaranya mulai didengar lebih jauh. Jadi ketika kita melihat keputusan ini sekali lagi, sudut pandangnya ikut berubah. Mungkin ini bukan sekadar pertanyaan tentang alasan pribadi. Mungkin ini adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang bagaimana sebuah negara perlahan naik kelas dalam peta geopolitik dunia. Dan seperti semua perubahan besar, ia sering dimulai dengan langkah yang tampak sederhana. Pada akhirnya, mungkin kita harus menerima satu kenyataan sederhana. Dalam geopolitik, hampir tidak ada keputusan besar yang benar-benar hitam atau putih. Bergabungnya Prabowo ke Board of Peace bisa dilihat sebagai banyak hal sekaligus. Langkah diplomasi, pengakuan internasional, strategi jangka panjang, atau bahkan bagian dari perubahan peran Indonesia di panggung dunia. Pernyataannya tentang keamanan Israel mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian orang. Tapi, dalam logika keamanan global, banyak proses perdamaian memang dimulai dari satu prinsip dasar. Setiap pihak harus merasa cukup aman untuk duduk di meja negosiasi. Tanpa itu, dialog hanya menjadi formalitas tanpa arah. Namun justru disinilah dilema terbesar muncul. Karena berbicara tentang keamanan satu pihak, hampir selalu membuka pertanyaan tentang keamanan pihak lainnya.
Dan konflik besar dunia jarang memiliki narasi tunggal. Ia selalu terdiri dari sejarah panjang, kepentingan politik, dan realitas yang tidak sederhana. Maka mungkin pertanyaan paling penting bukan lagi kenapa Prabowo bergabung, melainkan apa arti kehadiran Indonesia dalam percakapan perdamaian global ke depan. Apakah ini tanda bahwa Indonesia mulai bergerak dari penonton menjadi pemain, atau sekedar langkah awal menuju peran yang lebih besar di masa depan? Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, dunia sedang berubah. Ketegangan meningkat, aliansi bergeser, dan negara-negara yang dulu berada di pinggir kini perlahan masuk ke pusat percakapan. Dalam dunia seperti ini, satu keputusan bisa memiliki dampak yang jauh melampaui apa yang terlihat hari ini. Dan mungkin kita baru saja menyaksikan awal dari cerita yang jauh lebih besar.